masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tiga perusahaan swasta di pesisir selatan sepakat akan tampung tenaga kerja dari penyandang disabilitas. Kapal mati mesin, 4 nelayan terombang-ambing di tengah laut selama 7 jam. Seorang perempuan muda, oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah Kabupaten Dharmasraya, berbuat mesum sesama jenis di kamar hotel. Videonya beredar di media sosial. Adegan mesra tersebut direkam di sebuah kamar hotel. Video berisi adegan mesra seorang perempuan berseragam Satuan Polisi Pamong Praja berdurasi 2 menit. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dharmasraya, Safrudin, Jumat pekan silam, membenarkan jika perempuan yang ada di dalam video tersebut adalah anggotanya dan berstatus tenaga harian lepas. Memberhentikan yang bersangkutan tidak dengan hormat atau di PTDH-kan sesuai dengan aturan yang berlaku di Satpol PP. Berdasarkan berita acara dan juga di pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, ini memang yang bersangkutan tidak mengelak dan mengakui bahwa yang menjadi pelaku di video tersebut adalah yang bersangkutan. Setelah diselidiki dan diperiksa, oknum tersebut dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Satpol PP Dharmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Seorang warga di Nagari Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan, dilaporkan hilang karena diterkam buaya. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, polisi, tentara, dan dibantu masyarakat melanjutkan pencarian seorang warga yang hilang dan diduga diterkam buaya saat memancing di pinggir sungai Nagari Indrapura, Pesisir Selatan, pada Sabtu pagi pekan lalu. Menggunakan perahu karet, petugas gabungan menyisiri aliran sungai dari titik awal korban dinyatakan hilang hingga radius 10 km ke arah muara sungai. Pencarian korban atas nama Randy Herdinata akhirnya membuahkan hasil. Jenazah korban ditemukan di sungai tersebut dan selanjutnya dibawa petugas ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Sebelumnya, korban bersama anaknya pergi memancing di pinggir sungai pada hari Rabu pekan lalu. Namun kemudian korban hilang entah kemana. Anaknya melaporkan kehilangan itu ke warga sekitar. Meski tak pasti diterkam buaya, namun warga melihat teriak air di sekitar lokasi korban memancing. Korban sudah ditemukan sekitar pukul 14.30 oleh tim SAR gabungan dan barusan selesai evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Untuk jarak sekitar 10 kilo dari tempat kejadian. Korban kita evakuasi ke rumah duka. Basarnas mengimbau warga sekitar agar berhati-hati saat beraktivitas di aliran sungai karena lokasi tersebut diketahui sebagai habitat buaya muara. Alfi melaporkan dari Pesisir Selatan. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Pesisir Selatan menandatangani nota kesepahaman dengan 3 perusahaan swasta yang ada di Pesisir Selatan di sekretariatnya. Kerjasama ini bertujuan agar para penyandang disabilitas yang ada di Pesisir Selatan juga mendapatkan kesempatan bekerja. Dari 5 perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur yang ada di PSL, 3 perusahaan sepakat untuk melakukan nota kesepahaman ini.
2 perusahaan lagi masih memperhitungkan kemungkinan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas karena perusahaan mereka memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Alasan PPDI Pesisir Selatan memilih perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur adalah demi kesetaraan, karena selama ini para penyandang disabilitas dianggap tidak mampu bekerja di bidang tersebut. Tidak hanya sebatas itu, namun kita ke depannya bagaimana implementasinya dari perusahaan yang sudah bersedia bekerja sama dengan kita atau ada MOU dengan PPDI, betul-betul dengan adanya alibi ini bisa mereka menjalankan dan bisa betul-betul menyerap tenaga kerja disabilitas itu sendiri sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Melalui dana hibah dari program Kiat, kerjasama Indonesia-Australia yang mereka terima akan digunakan untuk melatih anggotanya yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jalan masih positif karena memang saat ini juga sudah ada bantuan tapi belum mencakup seluruh penyandang disabilitas kita, sehingga memang bantuan-bantuan swasta ini sangat dibutuhkan. Pemerintah memfasilitasi keorganisasian ya, kemudian ada bangunan-bangunan lain. Cuma saya belum rinci betul, kemarin tahun ini kita akan dapat bantuan dari pemerintah Australia untuk di penyandang disabilitas kita di Kabupaten Selatan. Jadi dalam kegiatan ini kita tidak memandang status seseorang disabilitas atau non disabilitas dalam pekerjaan infrastruktur. Sepanjang mereka punya keahlian, yang kita harapkan kita ajak mereka, kita rangkul mereka untuk dapat bergabung di perusahaan kita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini terdapat lebih dari 3.000 penyandang disabilitas yang ada di pesisir selatan. Namun hanya sebagian kecilnya saja yang memiliki pekerjaan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Begitu mendapat laporan adanya kapal nelayan yang mati mesin di perairan Saumanganya, Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jumat pagi pekan lalu. Tim pencari dari Basarnas Mentawai langsung melakukan operasi pencarian. 4 nelayan dikabarkan terkatung-katung di atas kapal nelayan SKPT 06 sejak berangkat pukul 5 pagi. Mereka adalah Adnan, Meidi, Juna, dan Rahmat. Kapal tersebut membawa buah pisang yang akan dijual ke Pulau Sikakap Mentawai. Namun, dalam perjalanan mengalami mati mesin. Setelah mencari, tim SAR akhirnya menemukan kapal yang mati mesin tersebut pada pukul 12:45 siang. Seluruh penumpang kapal berada dalam keadaan selamat, namun kondisinya lemah. Yang bertolak dari perairan Dusun, Mapinang menuju Sikakap pada pukul 05.00 WIB kapal tersebut mengalami kerusakan mesin, dan pada pukul 09.45 kita memberangkatkan satu tim menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi terhadap korban dimaksud. Kapal nelayan yang mati mesin tersebut kemudian ditarik ke daratan untuk diperbaiki. Sedangkan para nelayan dipindahkan ke kapal SAR untuk dievakuasi ke daratan. Kasus seperti ini kerap terjadi di Mentawai. Hal ini menjadi pengingat bagi kantor Syah Bandar setempat untuk lebih teliti memeriksa kelaikan sebuah kapal sebelum berlayar. Pasalnya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pada pasal 1 ayat 56, salah satu tugas Syah Bandar adalah mengawasi kelaik lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.